Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari sekali lagi siapkan Alkitab kita. Baik itu Alkitab buku maupun di tablet atau di HP Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Atau kita dengarkan tentang hati yang gembira. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara dalam keadaan apapun, mungkin juga ada yang dalam keadaan sakit, mari kita kasih senyum dulu bagi Tuhan Yesus. Saya tidak bisa lihat Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan Yesus bisa lihat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Senyum dulu bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Haleluya. Sambil kita sukacita senyum, Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Kita akan mulai, saya hitung sampai 3, hitungan ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lagi Bapak sudah 3 kali. Ini baru pertama. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Satu lagi. Kenapa 3 kali? Sama dengan Allah kita Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya lagu hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa? Hati yang gembira dong. Gembira, sukacita. Saudara dikasih Tuhan, saya mau bersaksi. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, kami ada keluar kota. Dan waktu kembali keluar kota, kami memakai kendaraan teman kami. Saya yang nyetir. Ketika kami sudah sampai di rumah, saya mau kembalikan kendaraan. Waktu itu beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kami belum ada kendaraan. Jadi masih pinjam, saudara dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Saya tanpa sengaja, itu waktu ambil haluan, kurang ambil kanan, mau belok kiri. Dia kena senggol ini mobil, kendaraan orang. Mungkin juga ada yang punya lagi nonton ini. Jadi kena senggol bagian kiri saudara. Jadi lecet lah. Wow, waktu saya tahu bahwa akhirnya saya tidak jadi bawa langsung pulang. Saya kembali ke rumah. Dan apa yang terjadi? Saya mulai kepikiran. Pikiran saya apa? Cemas. Pikiran saya takut. Pikiran saya pokoknya so dia tahu lagi. Orang Kupang bilang so campur aduk saudara. Kenapa? Karena saya berpikiran bahwa yang empunya pasti akan marah, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami berusaha kasih tahu yang punya, dan yang punya bilang sorry apa-apa, dan akhirnya diperbaiki. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Saya terus kepikiran, saya sudah bikin salah, saya sudah bikin rusak orang punya kendaraan, dan apa yang terjadi? Pikiran saya itu Bapak Saudara, pikiran takut, pikiran gelisah, pikiran yang negatif, itu mempengaruhi tubuh saya. Apa yang terjadi? Saya mengalami sakit Bapak Saudara. Tubuh jasmani saya sakit. Dan ini yang dikatakan oleh para ahli psikomatis. Psiko itu dari psike, yaitu jiwa pikiran kita. Soma itu tubuh jasmani. Karena ketakutan, karena gelisah, putus asa, kecewa, sama seperti apa yang mungkin sedang kita alami hari ini. Karena penyakit virus COVID-19, karena pandemi COVID-19, karena kita mungkin sudah terpapar, karena kita dalam keadaan akibat daripada pandemi, kita mengalami kesusahan secara ekonomi global, mengalami kesusahan keuangan,
dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dan tiap hari kepikiran kita keputusasaan, takut, gelisah, khawatir. Itu yang terjadi. Sama seperti apa yang terjadi kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Saya akhirnya kena yang namanya sakit asam lambung. Saudara, kalau kita yang pernah kena sakit asam lambung, saudara, dan menurut dokter di lambung ini ada saraf-saraf juga. Akhirnya yang jadi kepikiran adalah kita menjadi psikomatis, kita menjadi orang bilang parno, kita menjadi takut dengan keadaan, takut mati dan seterusnya, gelisah, tidak bisa tidur. Dan akhirnya penyakit itu semakin parah. Dan saudara tahu, saya punya berat waktu itu hampir 70, 65 sampai 70. Saudara, turun drastis, mungkin tinggal 50-an, saudara. Tulang-tulang semua sudah keluar, saudara. Kelihatan, bahkan ada teman-teman bilang, aduh, ini penyakit apa, Pak? Saudara dikasih Tuhan. Para ahli menyelidiki bahwa ada kaitan erat antara kesehatan tubuh kita dengan apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Bila jiwa kita menjadi cemas, bila jiwa pikiran kita menjadi takut, gelisah, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran kita, jiwa kita itu tenang. Makanya ada lagu begini, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, ketenangan. Kalau orang dunia seperti saya dulu belum bertobat, ketika saya putus cinta, diselingkuhi, saudara, tidak akan lari seperti saya dulu ketika belum bertobat. Saya lari di mana? Sobi atau cap tikus, orang Manado bilang. Mabuk, kasih hilang itu stres, saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Saya minum enak-enak mabuk. Besoknya masalah apakah hilang? Tetap. Besok lagi minum begitu terus mabuk. Besoknya tetap itu masalah. Karena apa? Saya lari, saya mencari ketenangan, saya mencari kepuasan bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi datang kepada dunia, bahkan kepada setan iblis. Saudara, benarlah tadi, ketika saya mengalami sakit penyakit ini, Bapak Ibu Saudara, istri saya terus berkata, kamu jangan menjadi stres, kamu jangan terus bawa dalam pikiran. Dan saudara tahu, stres ini sangat berbahaya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari-hari ini dan kita divonis waktu kita pergi ke rumah sakit, dibilang kita OTG, dibilang kita positif corona, saudara. Bahkan kita mungkin masih ada di rumah, tidak keluar kemana-mana. Kita menjadi fobia, ketakutan yang berlebihan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, banyak orang yang mati meninggal bukan karena coronanya, Bapak Saudara, bukan karena COVID-nya, Bapak Saudara, tapi karena apa? Kecemasan, ketakutan yang berlebihan, karena depresi. Itulah yang membuat imun di dalam tubuh kita turun drastis, daya tahan. Makanya Bapak Saudara, ketika saya menurut penelitian, kalau kita gembira, imunitas kita akan naik. Kita suka cita, kita suka tertawa. Orang yang hatinya gembira dapat dilihat di wajahnya yang berseri-seri, dan dia bergembira, dia bersuka cita. Itu akan membuat imunitas di dalam tubuhnya naik, saudara. Itu saya sudah alami, Bapak Saudara. Bahkan kami di rumah memang secara medis ada siapkan oximeter. Di HP saya ada oximeter. Ada untuk tes tekanan darah, ada untuk cek detak jantung, saudara. Saudara, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya ada kontak erat dengan orang yang pasien positif COVID. Sekalipun, saudara, saya ada memakai APD lengkap dengan masker 2 lapis, penutup kepala, face shield, semua tutup tangan, badan, dan sepatu dan sebagainya. Saya kontak erat dalam hal ini satu kendaraan dengan orang yang positif COVID-19. Apa yang terjadi? Saya tidak diizinkan oleh keluarga untuk bertemu dengan mereka. Saya diisolasi.
isolasi, saudara. Apa yang terjadi? Saya bisa mengerti dan tahu bagaimana orang yang diisolasi karena penyakit ini, saudara. Saya pendeta hamba Tuhan. Tapi apa yang saya alami? Iblis datang mengintimidasi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dan dia sering dengan bisikan, kamu mati, kamu sudah positif, dan seterusnya. Akhirnya saya menjadi gelisah, saya menjadi takut. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya saya mengalami menggigil. Saya cek, saya punya tekanan darah 185/110. Detak jantung di atas 110. Saudara, ini kasih Tuhan. Saudara, tapi apa yang saya lakukan? Saya memilih untuk mempercayai dia Tuhan Yesus. Saya pegang firman-Nya. Saya berdoa, memuji, menyembah dia. Apa yang terjadi? 1 jam kemudian saya cek tekanan darah normal. 124/84. Terus detak jantung sudah normal. Saudara, ini yang dikatakan psikomatis. Karena itu firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Saudara, dimanapun Bapak sudah berada dalam keadaan apapun, pribadi maupun keluarga, bahkan kita yang sedang terpapar atau sakit bukan corona, bahkan semua orang khawatir takut kan bukan hanya corona. So tidak ada uang di dompet, so khawatir. Ini tanggal 31 bahkan baru tanggal muda, uang di dompet sudah tidak ada lagi. Kita khawatir, kita mau makan apa? Mau pergi di pasar, takut kalau kita terpapar. Karena itu firman Tuhan bilang di Yesaya 41:10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara, berapa kali di Alkitab kurang lebih 300 satu tahun berapa? 365, 66. Kurang lebih 365 kali kata jangan takut. Artinya setiap hari, bahkan hari ini Tuhan mau berkata jangan takut. Don't be afraid. Nah, itu orang Inggris bilang. Sukacita dulu, saudara. Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan ini. Jadi para ahli, ada kaitan erat antara kesehatan tubuh kita dengan cara kita berpikir. Cara kita berpikir. Saudara dikasih Tuhan, benar hari ini kita harus jaga kesehatan. Makanya banyak hari ini orang bersepeda, jalan kaki, lari, ada minum vitamin. Saya juga melakukan, saudara. Saya minum vitamin, saudara, agar kita tidak terpapar. Dan kita lakukan secara jasmania. Kita punya tubuh ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini supaya sehat, kita berolahraga. Bahkan saudara, sekarang ini ada terapi tertawa. Iya kan? Saudara, di rumah saya suka bercanda, saya suka humor, saudara. Saya orangnya tidak romantis kalau suami istri. Tapi saya sering melihat atau bawaan dari bapak saya. Bapak saya orang Manado. Dia mungkin tidak bisa dengar ini karena ada di kebun. Di kebun tidak ada signal, jadi sudah bisa dengar. Jadi bapak saya di Manado, bapak saya Mundu. Kalau dia suka bercanda, suka humor. Kalau saya di rumah, kadang anak-anak di rumah saya bilang ada dengar dung 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 dung, saya bilang angkat tangan dulu. Mereka ikuti saya punya perintah. Karena ini kan perintah pendeta atau perintah gembala. Dong angkat tangan. Terus Pak gimana? Goyangkan badanmu. Dan seterusnya. Supaya apa? Kita rileks. Kita jangan tegang. Supaya hati kita gembira. Itu secara jasmania kita buat, saudara. Semua itu tidak ada yang salah. Semua itu ada manfaat, saudara. Jadi apa sudah dikasih Tuhan? Menjaga pikiran kita. Katakan jaga pikiran. Filipi 4 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dikatakan benar, mulia, adil, suci, manis,
sedap didengar, apalagi kebajikan atau kebaikan yang patut dipuji. Pikir, semua kriteria ini adalah Yesus. Saudara, dimanapun kita berada, bahkan kita yang lemah dan sakit, jangan pikir, aduh beta nanti mati, aduh beta sudah sembuh, aduh jangan-jangan COVID ini merenggut nyawaku, aduh jangan-jangan beta. Tidak boleh begitu, Bapak Saudara. Pikirkan semua yang benar. Benarnya adalah Yesus. Yesus berkata, kamu oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Semua yang mulia. Saya sering lihat hari-hari ini di status Facebook, banyak orang mati, Bapak Saudara. Secara manusia ini menakutkan, banyak orang takut mati, betul? Tapi ada kata-kata yang saya lihat ditulis di Facebook. Tuhan sudah memuliakan hambanya. Jadi kita orang Kristen kalau mati sudah dimuliakan. Amin. Kita orang benar, hidup kita dimuliakan sekalipun kita dalam keadaan apapun hari ini. Dan pendeta, kami menderita. Kalau di dalam Tuhan, semakin kita menderita, semakin besar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita menderita bukan karena mencuri, selingkuh dan sebagainya. Kita menderita karena Tuhan. Amin. Semua yang mulia ada upah. Orang yang mati martir, mereka sudah beristirahat dari jerih lelah. Kepada mereka sudah disiapkan upah, dan kepada saya, Bapak Saudara yang setia. Amin. Semua yang adil di dunia ini tidak ada yang adil. Hanya Yesus hanya firman yang hidup. Semua yang suci hanya Yesus hanya firman. Amin. Semua yang manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Karena siapa? Karenamu. Mazmur 37 ayat 4. Apa firman Tuhan bilang? Mazmur 37. Dan Mazmur 37 ayat 4. Baca jemaat di rumah. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika saya bergembira, saya percaya firman, saya percaya Yesus, saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Saudara, saya cek itu tekanan apa segala macam normal. Mereka yang sakit yang bersaksi, saudara. Ketika mereka gembira, hati mereka gembira bukan karena uang, pangkat, kedudukan, tapi karena Yesus yang memberikan jaminan pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan. Roma 5 mulai ayat 3, 4 dan 5. Pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Sudah, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang, maka ya Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati kita hari ini? Yang sakit pasti mau sembuh. Amin. Yang terikat mau dilepaskan. Yang sonde ada kebutuhan Tuhan ini ingin dipenuhi kebutuhan, Tuhan akan berikan. Makanya ada lagu, penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin, saudara. Gembira. Haleluya. Saya tidak dapat lihat Bapak Saudara, tapi Tuhan ada lihat. Dan Tuhan mau yang sudah gembira karena lemah sakit, harus ambil keputusan, harus ciptakan, bukan dari dunia, tapi dari firman yang sedang kita dengar hari ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudara. Amin. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Untuk jaga pikiran, pikirkan semua yang benar, adil, mulia, patut dipuji, kebajikan. Pikirkan semua itu. Jangan takut, jangan khawatir. Jaga ini hati. Amsal 4 ayat 3. Jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 3. Amsal 4 ayat 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga ini hati. Hati harus bersih. Jangan hati yang penuh dengan iri, dengki. Hati yang penuh dengan apa? Kepahitan, kemarahan. Itu akan mempengaruhi tubuh kita. Berkaitan erat apa yang di hati pikiran
Roh jiwa kita akan mempengaruhi tubuh kita. Amin, saudara. Amin. Oh, jaga ini hati. Hati ini harus apa? Lapang, tulus, suci. Makanya dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang penuh dengan kepahitan, dalam bahasa Inggrisnya broken spirit, roh yang terluka, roh yang hancur. Berbicara tentang apa? Semangat di sini dalam bahasa lain adalah antusias. Di dalam bahasa Yunaninya entheos, N itu di dalam, theos itu Allah. Jadi semangat itu di dalam Tuhan. Semangat di luar Tuhan itu semu. Ketika kita tidak punya hubungan dengan Yesus, kita tidak punya hubungan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata semangat yang patah, broken spirit, rusak roh kita. Ketika kita semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk memulihkan. Kita punya roh yang sudah rusak. Dengan dia diam tinggal di dalam kita, dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Roh kita dipulihkan kembali supaya punya hubungan dengan dia, sehingga kita menyembah dia di dalam roh dan dalam kebenaran. Waktu Allah menciptakan kita, Allah menghembusi kita dengan rohnya, nafasnya. Roh, ruak, nefes, rohnya. Karena itu kita menyembah dia di dalam roh, dalam kebenaran. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ini daging lebih besar, roh jadi kecil. Tapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh itu harus besar. Amin. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh daging, kita akan binasa. Amin. Broken spirit, mengeringkan tulang. Kenapa tulang? Tulang di sini adalah ini tulang. Kalau kami, istri saya orang Batak, tulang itu om. Tulang di sini di dalam tubuh kita punya peranan penting di tubuh kita. Kalau tulang kita tidak kuat, tulang itu ini menopang semua tubuh kita. Kalau tulang, makanya ada penyakit-penyakit tulang. Oh yes, osteoporosis. Saya bukan dari medis. Ada juga penyakit tulang belakang, saudara. Dan saudara tahu, saudara, hampir semua penyakit-penyakit ini ada berhubungan dengan roh. Atau dari karena kutuk, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati orang yang andalkan Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ayat 5 dikatakan apa? Ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang terkutuk tidak mungkin bahagia, tidak mungkin bergembira, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya menimbulkan apa? Penyakit, saudara. Tapi kita semua sedang diberkati, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jiwa yang hancur, tidak ada harapan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, hilang semangat kita. Semangat, katakan semangat. Makanya kita ada yel-yel salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Semangat, entheos, di dalam Tuhan. Antusias. Kita mengalami jenuh, letih lesu. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan beban berat aku akan memberikan kelegaan. Kenapa kita semangat kita patah? Mungkin saja karena kita terlalu fokus kepada kesulitan. Semua kita punya masalah. Masalah itu realitas hidup kita adalah ada masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Tapi saudara, jangan fokus kepada masalah itu. Tapi fokuslah kepada Theos atau Allah, Tuhan Yesus. Amin. Pandang kepada dia. Fokus memandang wajah. Punya hubungan yang intim dengan dia. Haleluya, amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Punya kerinduan, jangan fokus. Akhirnya apa? Jiwa kita menjadi gelisah. Akhirnya tubuh kita sakit karena fokus kepada penyakit. Fokus kepada corona. Jangan fokus-fokus lihat berita menakutkan. Lihat kepada Tuhan, saudara.
Amin, saudara. Mungkin saja kita membiarkan diri kita larut dalam masalah. Larut di dalam masalah kita. Beta memang katong memang sebegini. Katong memang besok punya ya sebegitu. Jangan, saudara. Atau jangan kita mengasihi diri kita sendiri. Memang Tuhan bilang, kasihlah sebagaimana kita mengasihi diri kita, begitu kita mengasihi orang lain. Tapi di sini apa? Terlalu mengasihi diri, bahwa seolah-olah masalah kita yang paling berat di dunia ini. Saudara, setiap kita menanggung penderitaan, di tempat lain ada orang, semua kita ada menanggung penderitaan yang sama. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa kita olahraga, minum vitamin dan sebagainya, itu bagus. Dan saudara, ada jasmani, ada roh. Itu tidak salah, saudara. Tapi saya sedang berbicara secara roh. Karena itu, saudara, di dalam Lukas 2 ayat 10, saya sudah pernah menyampaikan ini. Berita para malaikat kepada para gembala. Dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar. Sumber kesukaan besar kita, sukacita kita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Adalah Yesus. Katakan amin. Sumber sukacita kita terbesar. Manusia telah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tapi good news, berita baik, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus, yaitu firman. Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, tidak salah kita. Ada yang bilang yoga, ada yang bilang relaksasi, pengalihan, hipnoterapi, psikoterapi, terapi tertawa. Itu semua bagus. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan 3000 tahun yang lalu. Tuhan datang kepada Salomo dan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Itu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Hati yang bersukacita akan menyingkirkan segala penyakit di tubuh kita. Di dalam Injil Lukas 2 tadi ayat 10. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Yesuslah kesukaan itu. Makanya firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jelas sekali. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Antusias, entheos, di dalam Allah. Sekalipun berapa kali kita bersukacita? Senantiasa. Artinya apa? Selalu, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, kita harus memilih mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Bergembira. Saudara, saya dengar kesaksian Pak Tung Waringin. Dia motivator bisnis, saudara. Dia kena COVID. Tapi kesaksiannya mungkin Bapak Saudara sudah nonton, itu viral di video di WA. Dia bilang apa yang dia alami, kesembuhan dari COVID. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Amin. Bapak tua ini, Pak Tung ini, saudara, Waringin, orangnya enjoy kelihatan. Orang kalau hati gembira, itu akan nampak di wajah, saudara. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan yang cepat. Dan saya juga, saudara, melayani beberapa orang, bahkan mungkin ada yang sedang menonton tayangan ini di Kupang dan di mana-mana tempat. Saya mau katakan, mari ciptakan hati yang gembira. Bukan dari dunia, tapi ketika kita sedang dengar firman Tuhan, kegembiraan kita karena Dia Tuhan. Amin.
Percayalah, saudara, PCR negatif. Negatif. Haleluya. Saudara, saya waktu mau pergi cek pertama, saya katakan, Pak, itu negatif. Kemarin sore beliau kirim pesan di saya, Pak, saya sudah di PCR. Negatif. Saudara, kalau PCR itu di atas antigen. Saudara, tadi saya katakan tadi yang saya berkontak 3 minggu lalu. Akhirnya saya di rapid, saudara. Dan saudara tahu apa? Negatif. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Senyum, cir, ya kan? Tertawa. Anak saya kalau tiap malam dia bilang begini, Pak, buka dulu HP, kita nonton dulu yang lucu-lucu, ya kan? Kadang saya ikuti, kadang tidak. Tapi kalau kita berdua nonton, kita terpingkal-pingkal nonton itu yang lucu-lucu. Ada yang di YouTube itu, banyak di YouTube. Wah, ketawa, gitu kan? Udah ketawa, gitu kan? Itu sudah. Ketawa dulu, jangan. Ketawa bukan karena dunia, tapi karena hati yang gembira membuat apa? Wajah berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang pedih, terluka, iri, dengki, suka, enggak senang lihat orang senang, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Banyak itu sekarang ini. Tapi kita tidak. Jangan pilih itu, Bapak Saudara. Tapi hati gembira karena Tuhan, kita akan awet muda. Walaupun sudah usia 40-an, 50-an, awet muda, tetap cantik, tetap ganteng. Amin. Penuh dengan kemuliaan. Lihat dulu kiri kanan, Bapak Saudara. Ada wajah kemuliaan enggak? Berseri-seri enggak? Haleluya. Ada orang baru 25 tahun sudah kelihatan seperti 50 tahun. Tapi ada orang sudah 50-an tahun kelihatan baru seperti 17 tahun. Kenapa? Hatinya gembira. Banyak orang muka bimoli. Bimoli begini, Bapak Saudara. Muka bimoli. Muka bimoli. Apa tuh bimoli? Bibir moncong 5 cm. Banyak itu dia. Baik dia jemaat, hamba Tuhan pun ada. Moncong. Apa kabar? Baru pulang gereja. Shalom. Begini. Haleluya, suami-suami, istri-istri. Sudah ada uang, tidak ada uang, kurang uang, muka sebimoli. Iya kan? Bibir moncong 5 cm. Tapi kita tidak, amin. Muka kita apa? Cir. Makanya kalau orang selfie, coba omong lu, cheese. Bilang ini keju apa ini dia? Cheese. Ya kan? Supaya apa? Kelihatan senyum. Ada banyak kalau selfie hipokrit, munafik, cuman ketujuh saya di kamera. Sesudah itu muka bimoli lagi. Bibir moncong 5 cm. Di sini tidak ada, amin. Kalau ada sedang disembuhkan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Dikatakan apa? Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang yang khawatir bungkuk. Bungkuk bicara dengan berhubungan dengan tulang. Bukan dengan om, ya maaf. Saya punya banyak om tulang di Jawa, di Medan. Begini bungkuk karena khawatir tulang jadi keropos. Iya kan? Dari awal Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Karena itu jaga perkataan kita.
Jangan kita omong yang negatif-negatif. Kamu pasti mati. Kamu mati dengan COVID. COVID ini bikin mati. Banyak orang yang mati. Jangan. Sudah ada. Kalaupun ada yang mati, saya mau pastikan karena memang ada penyakit penyerta, atau orang itu jadi stres, depresi karena tahu dia COVID. Coba kalau dia gembira terus. Makanya kita yang waras, yang sehat, harus kasih perkataan yang baik. Makanya saya lewat telepon, WA, telepon langsung, saya kasih kata-kata yang membangun. Saya juga ketika mengalami gelisah, waktu saya diisolasi 1 hari, saya minta, hamba Tuhan lain tolong doakan beta dong, doa. Pak Pendeta, mari kita doa. Waktu mereka doa, saya dikuatkan semangat. Dengan kata-kata membangun. Perkataan yang baik menggembirakan. Amin. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, muda, orang tua, perkataan yang baik. Kasih semangat, kamu bisa. Tuhan rancang bukan kecelakaan tapi damai, sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Amin. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, bukan dalam nama pendeta. Tidak ada pendeta yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Perkataan yang baik itu apa, Bapak Saudara? Perkataan yang baik itu adalah firman Allah. Firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu perkatakan perkataan firman. Hati yang gembira. Coba hafal 17 ayat 22. Saya dengar lagi kesaksian mereka pasien di Semarang. Mereka saksikan di Kompas TV. Bagaimana rahasia ibu-ibu bapak-bapak sembuh. Mereka langsung nyanyi, hati yang sekalipun waktu itu takut, khawatir, tapi para perawat suster memberi dorongan semangat, kata-kata yang baik. Dan mereka mulai menyanyi. Hati, jangan langsung menyanyi, putus cintaku ketika cintaku bersemi. Dulu beta buat itu waktu beta putus dari pacar, waktu itu di Manado. Ini dia. Hancur hatiku, tambah hancur, akhirnya sakit. Imun turun, tidak langsung pilek, tidak lama sesak napas. Orang kalau depresi, ketakutan, seterusnya akhirnya sesak napas. Tekanan darah menjadi tinggi, jantung berdebar-debar, akhirnya jantung berhenti, pembuluh darah pecah. Jadi kelola dengan apa? Dengan firman, hati yang gembira, senang, gembira, senang, menikmati atau bahagia. Cheerful, joy, enjoy, happy. Enjoy, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saya di sini tidak ada musik. Ku dapat rasakan kasihnya. Kasih Yesus itu yang lenyapkan ketakutan. Perkataan yang baik itu firman Tuhan. Amin. Bukan saya menyepelekan olahraga, minum vitamin, tapi yang terpenting adalah roh kita, Bapak Saudara. Di roh, cara kita berpikir. Kita susah-susah terus, muka bimoli akan berdampak buruk bagi orang lain. Orang lain lihat sudah enak, bimoli terus. Goreng-goreng, masak-masak, bimoli gitu kan. Kalau itu ketawa, goreng pisang, dapat lihat pisang goreng ketawa, ikan goreng ketawa gitu kan. Tapi ini lain, begini terus, tidak ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur anak kami, Joanna, wah dia senang, dia suka ketawa, senyum. Dia bilang begitu nak. Dia mengalami sakit beberapa waktu yang lalu, tapi karena dia suka senyum, ketawa, akhirnya dia cepat sembuh, Bapak Saudara. Memang dikasih ASI dan seterusnya. Jauh dari penyakit, enjoy saja, katakan enjoy saja. Ada dulu kan iklan begitu kan? Enjoy saja, happy saja. Walaupun masalah itu ada, ya kan? Jangan fokus di masalah, jangan larut di masalah. Ya kan, anak-anak muda kok beta belum ada pacar, belum ada pekerjaan. Enjoy saja. Enjoy di mana? Di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibrani tadi, itu semangat yang patah, mengeringkan tulang, hati yang gembira adalah obat. Itu sedang berbicara dalam tensis kausatif. Tensis kausatif ini berbicara tentang apa? Satu akan mempengaruhi yang lain. Kalau jiwa pikiran kita senang, sukacita, bahagia, akan mempengaruhi tubuh kita. Amin. Oh,
Oh, haleluya. Pelihara cara kita berpikir. Pelihara jiwa kita. Pelihara mood hati kita untuk tetap positif. Amin. Jangan negatif melulu lihat orang pakai baju baru. Kok kenapa dia beli baju baru? Ini dia dapat uang dari mana kok? Kok dia suka makan enak-enak? Dia dapat uang dari mana kok? Hei! Hei! Bertobat! Kita semua bertobat. Amin. Suka baper. Iya kan? Tidak senang lihat orang senang. Susah lihat orang senang. Apakah itu ada? Banyak hari ini, saudara. Karena itu jaga mood, jaga hati. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hanya kita makan minum, itu jasmani saya katakan tadi. Penting kita makan minum, penting kita olahraga, kita minum vitamin. Tapi yang jauh lebih penting adalah firman Tuhan. Karena kita, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jasmania, roti, suplemen, olahraga itu penting, bagus. Tetapi secara rohani adalah firman Tuhan. Doa, pujian, penyembahan kepada Dia. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Saudara. Firman Tuhan dapat membuat jiwa kita bergembira. Membuat kita berani teguh. Kita kuat karena firman. Karena itu Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolongmu. Dan akan memegang tangan kanan. Dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Katakan amin. Oh, karena firman Tuhan yaitu Yesus adalah sumber kegembiraan, sumber sukacita. Makanya firman Tuhan berkata, Mazmur 1 ayat 2 dikatakan apa? Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika ayat ini ditulis berbicara tentang Taurat di Perjanjian Lama, tapi hari ini berbicara tentang firman ini Tuhan. Amin. Kesukaan kita adalah membaca, merenungkan firman. Dikatakan berbahagia, bukan punya uang, kita butuh semua itu, pangkat, kedudukan, tapi sumber kebahagiaan yang sejati. Ada berapa kitab? 66 kitab, yaitu firman Tuhan. Karena itu Lukas 2 ayat 10 berkata, hari ini ada berita sukacita, kegembiraan yang besar, yaitu siapa? Yesus. Lukas 2 ayat 10. Harus kembali kepada Yesus. Di luar Yesus binasa. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Sekalipun Bapak, kita mengalami penderitaan karena memang seperti itu firman Tuhan. Ikut Tuhan tidak enak-enak, akan melewati jalan yang sempit. Jalan yang lebar menuju kebinasaan, jalan yang sempit berliku-liku akan menuju kepada kehidupan kekal. Sekalipun ada masalah, sekalipun kita sakit, tapi harus tetap bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal. Katakan amin. Jaminan apa? Pembebasan dari kutuk sakit penyakit. Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketakutan kita apa sih? Kematian. Ya betul, ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Tapi Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan siapa yang percaya, Yohanes 3:16, akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Sekalipun di dunia ini kita ada mengalami penderitaan, saudara. Sekalipun ada COVID. Karena COVID membuat kita terbatas. Tidak bebas kemana-mana. Tapi jangan itu membatasi, bahkan menghilangkan sukacita kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu saya berkata kepada kita, bertobat kita yang masih
penuh dengan kepahitan, terluka, kebencian, kemarahan, dusta, tipu, dan segala macam. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan apa? Saya baca, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertakhta di atas kepujian kita. Karena itu, mari puji sembah Dia. Amin. Di dalam roh, di dalam kebenaran. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang benar, mulia, suci, sedap didengar, patut dipuji, kebajikan. Pikirkan semuanya itu di dalam Tuhan. Optimis, semangat, gembira. Secara teologis, secara roh, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Karena hanya Yesus sumber kegembiraan kita. Hati yang gembira di sini adalah obat yang manjur, yaitu Yesus. Yesus, katakan Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, hati yang... Saya panggil pemain musik. Saudara di rumah, siapkan. Kita sudah mau selesai. Biarlah kesimpulannya, firman Tuhan yang kita dengar, Yesus itu firman yang hidup, buat kita teguh, gembira, bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Percayalah, sakit penyakit kita disembuhkan, dipulihkan. Amin. Kita punya pergumulan, mendapatkan jawaban jalan keluar. Jangan putus asa, kecewa, gentar, khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita punya khawatir tidak dapat menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Jangan khawatir, sudah. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang didandani. Amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan, tidak dibiarkan selama-lamanya kita goyah. Tuhan akan tolong. Sambil bergerak ya, saya mau bergerak. Hati yang tepuk tangan. Adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Amin. Hati semangat yang patah, keringkan tulang. Kita punya tulang-tulang jadi kuat karena kita semangat dalam Tuhan, karena firman Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang mungkin tak kelihatan saya di sini. Obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah jadi simbolis. Kalau ada semangat, hati yang gembira. Siapa senang? Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira. Katakan, obat saudara sedang disembuhkan dalam nama Yesus. Dikuatkan, ditemukan. Amin. Dalam nama Yesus. Sukacita, bukan karena jasmania, bukan apa di luar, tapi apa di dalam. Di dalam hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Haleluya. Karena Tuhan bergembira, karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Apa yang kita inginkan, sembuh, pulih, bebas, disediakan. Amin. Kuat, teguh, berani, tidak takut, tidak khawatir. Saya berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara atas nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tidak berhenti oleh Roh-Mu yang kudus. Datangi setiap umat-Mu dimanapun berada. Engkau kedamkan tangan-Mu dan tumpangkan atas setiap kami yang lemah, yang letih lesu, beban berat. Kami yang sakit, bahkan yang sakit COVID-19. Di rumah sakit atau di rumah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua diberikan kegembiraan dari Engkau, sukacita dari Engkau, kebahagiaan dari Engkau. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan mereka melihat mengalami mujizat kesembuhan. Ketika mereka diperiksa antigen, diperiksa PCR, mereka negatif. Negatif dalam nama Yesus. Hamba berkatakan semua yang sakit, apapun sakitnya, atau bahkan yang sakit COVID, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus.
Semua obat-obatan para medis adalah alat dari Tuhan. Tuhan berkati, kuduskan semuanya itu. Tapi kesembuhan sejati datang dari engkau. Karena belum ada obatnya. Obatnya adalah engkau hati yang gembira. Hati yang gembira karena Tuhan. Obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Hati yang gembira. Hamba berkatakan terjadi berlaku bagi semua umatmu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka masih khawatir, gelisah, dan seterusnya putus asa karena keadaan, ekonomi, keuangan, rumah tangga, masalah pekerjaan, bahkan karena COVID, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, keteguhan iman karena firman Tuhan, karena Yesus. Pemulihan, kesembuhan, pembebasan dalam nama Yesus. Di tempat engkau berbaring, duduk, berdiri, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau diurapi, dikuduskan sekali lagi dalam nama Yesus. Sehingga engkau bergembira, bersuka cita, bukan karena pangkat, kedudukan, uang, materi, tapi bergembira karena Tuhan. Entheos di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun, sukar, masalah, badai, sukacita itu abadi karena Tuhan adalah kekal. Dalam nama Yesus Kristus, tidak dapat diambil oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh dunia sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi milik bagianmu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu. Kami mengambil keputusan sekali lagi hari ini. Kami kuatkan, teguhkan iman kami, percaya kami, hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu yang hidup. Kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sudah disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan, mengalami mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya.